Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas 5C, mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD, akan membawakan materi mengenai pemulihan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Tunggu. Sebelum lanjut ke pematerian, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, ada Diana Prasiartati dengan NIM 2003981, dan yang kedua ada Nabil Bagir Ramadan dengan NIM 2003959, dan yang ketiga ada Risa Hairunisa dengan NIM 2006385, dan yang terakhir ada Rizky Rindayu dengan NIM 2004062. Materi pertama adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan cara atau strategi memandang suatu pembelajaran sehingga memudahkan bagi guru dalam mengelolanya dan bagi peserta didik dalam memperoleh kemudahan dalam proses belajar, guna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Secara umum, pendekatan pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu A. Pendekatan berdasarkan proses, B. Pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi materi, siswa, dan gurunya. Pendekatan berdasarkan proses. Yang pertama ada pendekatan yang berorientasi kepada guru atau teacher center, di mana penyajian bahan ajar atau semua kegiatannya dikendalikan oleh guru. Adapun strategi pendekatan teacher center, yang pertama mengorientasikan, yang kedua pengajaran dengan paparan ceramah, penjelasan, dan demonstrasi, sehingga guru lebih banyak menghabiskan waktu untuk menerangkan. Yang ketiga ada diskusi dan pertanyaan perlu diintegrasikan ke dalam pendekatan teacher center. Yang keempat ada master learning, pembelajaran satu konsep atau topik secara menyeluruh sebelum pindah ke topik yang lebih sulit. Yang kedua, pendekatan yang berorientasi kepada peserta didik atau student center, di mana penyajian bahan ajar yang lebih menonjolkan peran serta peserta didik. Adapun strategi pendekatan student center, yang pertama, merancang aktivitas-aktivitas belajar berpusat pada siswa yang sesuai. Yang kedua, memilih strategi pembelajaran kooperatif yang tepat pada pembelajaran berpusat kepada siswa. Yang ketiga, memilih strategi penilaian formatif yang sesuai pada pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kelima, pendekatan inquiry adalah pendekatan yang mempersiapkan siswa agar mampu melakukan eksperimen sendiri agar dapat melihat apa yang terjadi, mampu mengajukan pertanyaan atas apa yang dia lihat, dan mampu mencari jawaban-jawaban atas permasalahan yang dijumpai. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah atau problem solving adalah pendekatan di mana siswa didorong untuk memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah. Yang ketujuh, pendekatan saintifik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, dan mengolah informasi atau data, kemudian mengomunikasikannya. Bahasan yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Pengertian metode adalah langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan pula. Adapun menurut Purwa Darminta tahun 1976, metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud ataupun tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan jika metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada kedudukan metode dalam pembelajaran. Yang pertama, pemberian dorongan. Maksud dari pemberian dorongan sendiri yaitu cara yang digunakan suatu metode dalam rangka memberikan dorongan kepada peserta didik agar terus mau belajar. Yang kedua, penyampaian bahan ajar. Maksudnya,
Metode digunakan untuk menyampaikan suatu bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pencipta iklim belajar yang kondusif. Adalah cara untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui metode yang digunakan untuk pembelajaran. Yang keempat yaitu pengungkap tumbuhnya minat belajar siswa. Artinya yaitu cara dalam menumbuhkan rangsangan untuk tumbuhnya minat belajar peserta didik yang didasarkan pada kebutuhan tiap peserta didiknya. Yang kelima, tenaga untuk melahirkan kreativitas. Yang keenam, pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar siswa. Yaitu strategi penentuan metode. Yang pertama, pemilihan dan penentuan metode mengajar. Metode mengajar sebagai strategi dalam mencapai tujuan belajar mengajar yang harus dipilih dan ditentukan lebih dahulu. Karena sebelum diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar, sehingga tujuan ini telah ditentukan dan perlu didukung oleh metode mengajar yang tepat. Karena guru juga dapat menentukan lebih dari satu tujuan belajar mengajar dan dapat juga menggunakan beberapa metode mengajar. Lalu yang kedua, tujuan belajar mengajar. Tujuan ini ialah sasaran yang hendak dicapai, karena tujuan belajar mengajar ialah tercapainya suatu kompetensi tertentu sesuai dengan yang telah dirumuskan, yaitu kompetensi yang dicapai dapat berupa pengetahuan maupun keterampilan. Tujuan dikatakan tercapai jika anak didik mampu menguasai kompetensi tertentu, seperti halnya dirumuskan semula yang disebut sebagai standar kompetensi. Lalu selanjutnya ada pula strategi penentuan metode yang ketiga. Jenis-jenis metode belajar mengajar. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ini ialah merupakan cara penyampaian bahan ajar dengan menggunakan komunikasi secara lisan. Lalu yang kedua yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen ini ialah cara penyampaian bahan ajar yang dimana siswa dapat melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri dengan sesuatu yang dipelajarinya. Lalu yang ketiga, metode tanya-jawab. Nah, metode ini ialah cara penyampaian bahan ajar dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Lalu yang keempat, metode pemberian tugas atau disebut juga dengan resitasi. Metode ini ialah metode penyampaian bahan ajar yang dimana guru dapat memberikan tugas tertentu sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajarnya. Selanjutnya strategi penentuan metode yaitu ada pula metode diskusi. Pada metode diskusi ini ialah cara penyampaian bahan ajar yang dimana siswa dihadapkan pada suatu masalah untuk dibahas dengan dipecahkan secara bersama. Lalu ada pula metode latihan. Metode latihan ini ialah suatu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu pada siswa. Lalu ada pula metode demonstrasi. Pada metode demonstrasi ini ialah metode penyampaian bahan ajar dengan mempergunakan ataupun mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari ataupun baik secara tiruan yang disertai dengan penjelasan secara lisan. Lalu yang terakhir, metode karya wisata. Pada metode karya wisata ini ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu yang di luar sekolah untuk mempelajari sesuatu yang baru. Poin selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik pembelajaran adalah cara seorang guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan pendekatan yang digunakan. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Teknik yang digunakan oleh guru itu bergantung pada kreativitas guru itu sendiri agar kegiatan pembelajaran efektif dan efisien.
Dalam menentukan teknik pembelajaran ini, guru harus mempertimbangkan situasi kelas, lingkungan, kondisi siswa, sifat siswa, dan kondisi-kondisi yang lain. Dengan demikian, teknik yang digunakan oleh guru akan bervariasi. Selanjutnya yaitu macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik ceramah. Teknik pembelajaran yang penyampaiannya menggunakan lisan kepada siswa bisa menjadi teknik pembelajaran yang bisa dipilih. Teknik pembelajaran ini merupakan yang paling praktis karena tidak memerlukan alat bantu yang banyak. Yang kedua yaitu teknik diskusi. Teknik ini mengedepankan siswa untuk memecahkan masalah, dapat dilakukan dengan cara berkelompok. Selanjutnya yaitu teknik demonstrasi. Teknik demonstrasi ini dipakai dalam pengajaran lewat proses, yakni memakai bahan ajar atau benda ketika pengajaran, di mana bahan ajar bersifat lebih konkret sehingga siswa mudah mendapat gambaran. Selain itu juga bisa melalui kegiatan praktikum. Yang selanjutnya yaitu teknik eksperimen. Teknik eksperimen ini yaitu teknik pengajaran dengan aksi berbentuk percobaan lab atau praktikum. Setiap siswa bisa melihat proses secara nyata dan bisa belajar secara langsung. Selanjutnya yaitu teknik latihan keterampilan. Teknik pembelajaran ini adalah teknik pengajaran dengan cara melatih soft skill atau keterampilan pada siswa yang bisa dilakukan dengan cara merancang, membuat, atau dengan memanfaatkan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu teknik problem based learning. Teknik PBL atau pemecahan masalah ini biasanya dilakukan pada kelas rendah, di mana siswa diberikan suatu kasus agar bisa menstimulasi mereka untuk melakukan diskusi kelompok. Lalu siswa dapat menyampaikan hasil dari pencarian materi mengenai kasus tersebut dan didiskusikan pada kelompok. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih teknik pembelajaran agar sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan. Yang pertama yaitu karakter materi pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik sendiri sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu, termasuk di dalamnya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi pelajaran tersebut. Ketersediaan sarana belajar juga perlu diperhatikan. Yang kedua yaitu alat, sarana, dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Metode eksperimen atau demonstrasi tidak mungkin digunakan jika penunjang metode tersebut tidak tersedia. Yang ketiga yaitu kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di sekolah yang berbeda-beda juga perlu dipertimbangkan. Yang keempat yaitu alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode lebih sederhana seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi.